Halo teman-teman, tahukah kamu jika polusi udara dapat memicu asma? Lalu, apa sih asma itu? Contoh obat asma apa ya? Atau kamu pernah mendengar istilah bronkodilator? Daripada bertanya-tanya, mending kita belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bronkodilator, khususnya derivat santin dan leukotrien modifier. Sebelumnya, kenalin, aku Zulfa. Aku Desti. Dan aku Kalista. Yang akan kita bahas dalam topik bronkodilator kali ini meliputi bagaimana kondisi patologis berupa asma itu muncul, golongan obat yang akan digunakan beserta contohnya, mekanisme kerja obat dalam mengobati asma, dan efek yang ditimbulkan setelah pemberian obat. Bagaimana asma bisa terjadi? Pada keadaan normal, bronkus sebagai saluran napas terlihat lebar dan aliran udara ke alveolus lancar. Asma dapat dipicu oleh faktor lingkungan berupa alergen, mikroba, polutan, dan stres. Ketika alergen masuk dan sampai di bronkus, akan terjadi penyempitan otot dan peningkatan produksi mukus akibat peradangan. Hal tersebut membuat aliran udara ke alveolus terhambat. Dengan demikian, asma adalah hiperresponsif saluran napas yang menyebabkan penyempitan aliran udara dan peradangan pada bronkus. Bronkokonstriksi terjadi pada sel otot polos, sedangkan inflamasi menyebabkan hipersekresi mukus di saluran napas. Alergen yang sampai di sel epitel akan mengaktifasi sel mast, kemudian menginduksi sistem imun untuk menghasilkan IgE. Imunoglobulin E akan menangkap alergen sehingga sel mast mengeluarkan agen proinflamasi berupa asam arakidonat yang merupakan prekursor dari leukotrien. Nah, leukotrien ini akan menempel di reseptor CXLT1 pada sel otot. Kontraksi pun terjadi karena adanya peningkatan kalsium dan penurunan CAMP di dalam sel. Di sel otot juga terdapat reseptor lain yang berkaitan dengan patologis asma, yaitu beta-2 adrenergic. Ketika agonis menempel pada reseptor beta-2 adrenergic, akan mengaktifkan protein Gs sehingga terjadi aktivasi atau terbukanya kanal kalsium. Kanal yang terbuka akan menyebabkan ion kalsium masuk dan membuat lepasnya simpanan kalsium dari sarkoplasma retikulum sehingga terjadi peningkatan ion Ca di dalam sel otot polos bronkus. Protein Gs akan memodulasi adenyl siklase, kemudian akan mengubah ATP menjadi CAMP, dan CAMP akan mengaktifkan protein kinase A. Sebenarnya, CAMP dalam konsentrasi tinggi bertanggung jawab dalam relaksasi otot polos bronkus, sehingga dapat menimbulkan efek bronkodilatasi. Tetapi, terdapat feedback negatif, yaitu di mana pKa menghambat dirinya sendiri dengan memfosforilasi fosfodiesterase. Enzim fosfodiesterase akan mengubah CAMP kembali menjadi AMP dan terjadilah bronkokonstriksi karena penurunan konsentrasi CAMP dan peningkatan kalsium. Di dalam eosinofil terdapat sitosol dan nukleus. Di nukleus terdapat membran fosfolipid bilayer. Asam arakidonat sebagai mediator proinflamasi menempel pada membran fosfolipid bilayer. Ketika terdapat rangsangan alergen di saluran pernafasan, enzim fosfolipase A2 akan membebaskan asam arakidonat dari membran sel menuju sitosol. Di dalam sitosol eosinofil, asam arakidonat akan dimetabolisme melalui dua jalur. Lalu ada jalur apa aja sih? Pertama, jalur siklooksigenase. Pada jalur ini, enzim siklooksigenase akan mengkatalisis pembentukan prostanoid dari asam arakidonat. Yang kedua, jalur lipoksigenase. Pada jalur lipoksigenase, enzim 5-lipoksigenase akan mengoksidasi asam arakidonat menjadi leukotrien A4 yang juga merupakan mediator inflamasi. Leukotrien A4 kemudian akan disintesis menjadi leukotrien C4 oleh enzim leukotrien C4 sintase. Selain itu, leukotrien A4 juga dihidrolisis menjadi leukotrien B4 oleh enzim leukotrien A4 hidrolase. Selanjutnya, leukotrien C4 akan keluar dari eosinofil melalui membran transporter dan berikatan dengan reseptor CXLT1 yang berada di bronkus sehingga terjadi bronkokonstriksi. Penyempitan saluran udara tersebut mengurangi pasukan udara ke paru sehingga menjadi salah satu gejala. Setelah mengetahui kondisi patologis, kita juga harus tahu tentang golongan serta contoh obat yang dapat digunakan. Pertama, bronkodilator golongan derivat santin yang meliputi theophylline, aminofilin, elixofilin, pamifilin, dan doxofilin. Theophylline dan aminofilin merupakan obat yang telah beredar di Indonesia. Kedua, bronkodilator golongan leukotrien modifier. Golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu antagonis reseptor leukotrien dan inhibitor sintesis leukotrin.
Obat sebagai antagonis reseptor leukotriene meliputi Montelukast, Zafirlukast, dan Pranlukast, tetapi hanya Pranlukastlah yang belum beredar di Indonesia. Sedangkan obat sebagai inhibitor sintesis leukotriene yaitu Xileuton. Kemudian kita akan membahas mekanisme kerja obat golongan derivat santin, contohnya theophylline, dan golongan leukotriene modifiers. Terdapat dua mekanisme berbeda dengan contoh obat Xileuton serta obat Montelukast, Zafirlukast, dan Pranlukast. Mekanisme derivat santin sebagai inhibitor kompetitif dan selektif fosfodiesterase 3. Ketika agonis menempel ke reseptor akan mengaktifasi G protein, kemudian akan memodulasi adenylosikase untuk membentuk CAMP dari ATP dan membuat kalsium kembali disimpan dalam retikulum sarkoplasma. Konsentrasi CAMP intraseluler akan berlimpah dengan dihambatnya PDE3 oleh obat theophylline. Hal ini akan mengaktifkan protein kinase A yang menyebabkan myosin light chain kinase relaksasi dan kalsium dipompa ke ekstraseluler. MLCK berfungsi memodulasi ikatan dengan serabut aktin sehingga terjadi kontraksi otot polos di saluran nafas. Oleh karena itu, ketika MLCK terhambat karena adanya peningkatan CAMP dan konsentrasi kalsium yang rendah dalam sel akan menyebabkan bronkodilatasi. Theophylline akan berkompetisi dengan substrat CAMP dan secara selektif menarget sisi aktif enzim PDE3. Oleh karena itu, substrat CAMP tidak bisa dikonversi menjadi AMP. Artinya terjadi bronkodilatasi karena di dalam sel banyak CAMP. Untuk leukotriene modifier dibagi menjadi dua mekanisme. Mekanisme A yaitu inhibitor enzim lipoksigenase. Asam arakidonat akan dimetabolisme oleh enzim 5-lipoksigenase menghasilkan leukotriene A4. Nah, Xileuton akan menghambat enzim 5-lipoksigenase sehingga asam arakidonat tidak bisa dimetabolisme lagi menjadi leukotriene A4. Karena leukotriene A4 tidak dihasilkan juga leukotriene C4 yang nantinya akan berikatan dengan reseptor cis-LT1. Sehingga terjadi bronkodilatasi. Saat bronkokonstriksi, leukotriene C4 akan berikatan dengan reseptor cis-LT1. Namun, obat-obat antagonis reseptor leukotriene secara kompetitif akan berikatan dengan reseptor cis-LT1 yang menyebabkan leukotriene C4 tidak bisa berikatan dengan reseptor tersebut sehingga terjadi pelebaran saluran udara atau bronkodilatasi. Efek farmakologi, derivat santin sebagai inhibitor fosfodiesterase 3 menyebabkan relaksasi otot bronkus dan pembuluh darah paru serta mengurangi respons saluran napas terhadap alergen. Efek farmakologi dari golongan obat leukotriene modifiers, mekanisme antagonis reseptor leukotriene yaitu menghambat efek cis-LT sehingga menurunkan proses inflamasi, menghambat bronkokonstriksi dan melebarkan saluran napas. Kemudian, untuk efek farmakologi dari Xileuton sebagai inhibitor enzim 5-lipoksigenase adalah menurunkan proses inflamasi dan menghambat bronkokonstriksi. Ketika cis-LT terhambat akan menyebabkan efek terhadap proses inflamasi pada asma. Yang pertama, menurunnya plasma eksudasi. Kemudian, menurunnya sekresi mukus. Lalu, terjadi bronkodilatasi dan menurunkan sel-sel inflamasi.